Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gempa Hendratna. Pada video kali ini kita akan bersama belajar membuat sebuah website sederhana, website satu kolom menggunakan HTML dan CSS. Pada gambar di sini kita lihat bahwa rancangan website kita hanya memiliki satu kolom. Ya, kolom pertama terdiri dari websiteku dan menu. Pada baris kedua kita akan masukkan gambar atau banner. Pada baris ketiga kita akan masukkan tulisan-tulisan ya, atau artikel. Dan pada baris terakhir kita akan memasukkan footer. Langsung saja. Di sini saya menggunakan code editor Atom ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan code editor yang lain seperti Sublime atau Notepad++, silahkan ya. Sebelumnya saya sudah membuat satu folder dengan nama websiteku, di mana folder ini berfungsi untuk menampung semua skrip-skrip yang akan kita buat nanti. Di dalam folder websiteku saya sudah buat satu folder dengan nama IMG, di mana folder IMG ini kita simpan gambar-gambar yang kita butuhkan pada saat kita membuat website. Oke ya, langsung saja kita membuat dua buah file, yaitu file HTML dan file CSS. Untuk HTML saya beri nama index HTML. Untuk CSS saya beri nama style CSS. Oke ya. Jadi di sini kita sudah punya dua file, yaitu index HTML dan juga style CSS. Nah, untuk supaya lebih enak dilihat, maka saya akan memindahkan style CSS dengan menggunakan split right ya. Nah, yang ini kita hapus. Jadi di sini kita sudah melihat bahwa file HTML akan ada di kiri dan style CSS ada di kanan. Oke, sekarang kita membuat struktur dari file HTML kita. Title kita tulis websiteku. Di bawah title jangan lupa kita linkkan ya, kita hubungkan dengan file CSS kita. Karena file CSS saya beri nama style, maka di sini saya tulis style. Oke ya. Nah, sebelum kita membuat baris-baris dari website kita, saya ingin membuat satu kelas yang mana kelas ini berfungsi untuk menampung semua baris website yang akan kita buat. Kelas itu akan saya namakan container. Ya, nah di sini kita sudah punya kelas container yang mana fungsi dari kelas ini untuk menampung semua baris-baris dari website kita nanti. Oke ya, sekarang kita mulai membuat baris-baris website kita ya. Tadi baris pertama kita buat header. Oke ya. Yang kedua kita buat baris website kita dengan kelas banner. Yang ketiga kita buat kelas untuk membuat baris ketiga, yaitu artikel. Dan baris terakhir kita buat footer. Oke ya, di sini kita sudah membuat 4 baris dari website kita, yaitu header, banner, artikel, dan footer. Sekarang kita beralih ke style ya. Di sini saya akan membuat CSS reset. Margin. Oke, margin 0 dan padding 0. Oke ya. Nah, di sini saya ingin membuat website saya backgroundnya bunga ya, seperti gambar yang sudah kita simpan di dalam folder IMG.
Oleh karenanya kita buat kelas, bukan kelas ya, maaf, kita stylekan body kita dengan background image. Di sini URL. Oke, kita lihat folder kita yang menampung gambar IMG garis miring. Di sini namanya flower ya. Kita tulis flower titik PNG. Oke, kita simpan. Sekarang kita ingin lihat apakah background website kita sudah berubah menjadi bunga ya. Kita lihat. Oke ya. Nah, di sini background website kita sudah berubah jadi bunga. Oke, kita lanjutkan lagi. Lalu kita ingin menyelesaikan baris pertama, yaitu header, di mana header terdiri dari websiteku dan juga beberapa menu. Kita buat pertama H1, kita tulis websiteku. Yang kedua kita buat menu ya, UL, LI, A, nah menu ini kita akan copy sebanyak menu yang kita butuhkan. Tadi pada saat kita lihat rancangan kita butuh 4 menu ya. Di sini home, produk, perusahaan, dan juga blog. Nah, sebelum kita lihat rancangan menu kita, saya ingin membuat style untuk kontainer ya, agar website kita bisa tampil di tengah. Maka kontainer kita buat marginnya auto. Oke. Margin auto di sini akan membuat tampilan website kita berada di tengah. Yang kedua, lebarnya kita buat 800 px ya. Dan warnanya, background color, kita buat putih. Oke, kita simpan. Sekarang kita lihat apakah website kita sudah ada perubahan. Nah ya, di sini dengan style kontainer yang tadi kita buat, website kita tampil di tengah dan sudah ada beberapa teks ya, websiteku dan juga menu. Ini baru baris pertama ya, baru baris header. Nah, sekarang kita ingin memodifikasi agar header ini sesuai dengan tampilan rancangan yang kita buat ya. Jadi menunya yang awalnya ke bawah kita akan buat ke samping. Tapi sebelumnya kita ingin membuat jarak nih ya. Kenapa? Karena kelihatannya website kita masih nempel ya. Kita akan beri padding pada header kita ya. Kita stylekan header kita. Kita kasih padding ya 20 px. Kita lihat cukup tidak 20 px ya. Oke. Nah, oke ya.
sudah mulai ada jarak ya, tidak terlalu nempel. Sekarang kita akan membuat menu yang awalnya ke bawah menjadi ke samping sesuai dengan gambar. Nah, di sini kenapa ke bawah awalnya? Karena kita menggunakan LI. LI defaultnya displaynya adalah blok ya. Karena blok dia akan ke bawah. Supaya ke samping kita rubah ya. Yang tadinya blok jadi kita rubah jadi inline block untuk displaynya. Oke ya. Jadi untuk menu yang awalnya di bawah kita ingin rubah ke samping, caranya kita rubah yang awalnya displaynya blok menjadi inline block. Kita simpan. Nah, kita lihat apakah menu kita sudah berubah. Ya, sudah berubah ke samping ya. Nah, sekarang kita ingin menghapus garis bawah yang ada pada menu. Titik header UL LI A, kita kasih teks decorationnya menjadi none. Oke ya, kita simpan. Kita periksa apakah sudah hilang garis bawahnya. Sudah ya. Jadi dengan kita membuat style header ULLIA, teks dekorasinya none, maka yang awalnya menu kita ada garis bawahnya sekarang hilang. Nah, lantas kalau sudah garis bawahnya hilang, bagaimana kita ingin memperindah menu kita ya? Kita ingin perindah ya menu kita. Jadi pada saat si menunya kita tunjuk ya, kita sorot dengan mouse, kita ingin berubah warnanya. Nah, di sini kita menggunakan hover ya. Kita gunakan hover. Titik header UL LI A hover. Oke, nah hover ini akan merubah default nilai sebuah elemen. Awalnya menu kita backgroundnya putih, hurufnya biru. Kita akan rubah backgroundnya biru, hurufnya putih ya. Makanya kita rubah di sini backgroundnya biru, blue. Dan warna menunya kita rubah jadi putih. Oke, kita lihat. Oke. Sekarang kita lihat apakah menu kita sudah lebih baik. Oke ya, nah sekarang kita lihat bahwa menu kita sudah berubah. Jadi setiap kita tunjuk dengan mouse kita, maka backgroundnya berubah biru dan hurufnya putih. Sekarang kita akan sedikit modifikasi supaya hurufnya itu tidak rapat ya. Kita akan kasih padding. Pada menu kita ya. Kita kasih padding di ULLIA ya, di sini. Padding kita kasih 5 px. Sekarang kita lihat. Oke ya. Sekarang kita lihat. Nah, sekarang setiap menu kita sorot sudah bagus ya, dan tidak terlalu rapat, ada jaraknya.
Oke, satu baris sudah kita anggap selesai. Sekarang kita masuk pada baris berikutnya, yaitu banner ya. Di banner ini kita akan memasukkan gambar. Oke, kita buat kelas banner. Oke, sorry, maaf ya, kita akan stylekan kelas banner. Background image, ya, URL. Kita menggunakan gambar yang sudah kita simpan di dalam folder IMG, yaitu banner PNG. Maka di sini kita tulis IMG, IMG banner PNG. Oke ya. Untuk banner kita kasih tingginya 280 misalnya px. Nanti kalau memang kurang kita rubah ya. Kita simpan. Oke ya, kita simpan. Kita lihat apakah gambar kita sudah terlihat. Nah, di sini gambar kita sebenarnya sudah kelihatan ya. Namun karena ukurannya besar, jadi kita harus sesuaikan ya. Untuk menyesuaikan kita gunakan background size dan background position. Untuk menyesuaikan posisi gambar agar tampak full screen, kita gunakan background size cover ya, agar si gambar nanti full screen. Kita lihat, kita simpan ya, kita simpan, kita lihat. Oh ya, jadi gambarnya sudah kelihatan di sini, cuma posisinya belum sesuai. Sekarang kita atur posisinya ya, menggunakan background position. Background position. Nah, di dalam background position itu ada dua value. Ada value pertama diisi oleh nilai untuk mengatur kiri dan kanan. Di sini kita kasih 0. Kenapa? Karena kiri kanannya tidak kita atur. Yang kita atur adalah tingginya. Untuk tinggi kita kasih minus. Misalnya kita kasih minus 250. Nanti kalau kurang kita sesuaikan ya. Kita simpan, kita lihat dulu. Oke, 220 ya. Apakah sudah sesuai? Wah, kayaknya ketinggian ya. Kayaknya kita harus turunkan menjadi 220. Coba sekarang kita lihat apakah 220 sudah sesuai. Oke, untuk sementara kita anggap cukup ya untuk banner. Kalau di sini teman-teman ingin memberikan variasi, ya boleh, silahkan saja ya, variasi. Sebagai contoh, di sini kita akan buat variasi, misalnya dengan memberikan border topnya kita kasih 5px, misalnya solid, dan juga warnanya blue atau light blue ya, blue. Kita simpan.
apakah background kita atau banner kita sudah berubah. Nah, di sini sudah ada variasi ya, dengan kita berikan border top sudah ada variasi. Nah, sekarang kita bisa juga ya kasih border bottom untuk memberikan variasi gambar yang di bawah. Border bottom 5px solid, kita kasih gray lah contohnya ya. Oke, sekarang kita lihat apakah sudah berubah banner kita. Oke ya, sekarang sudah ada variasinya ya, dengan memberikan border top dan juga border bottom. Oke, untuk sementara banner kita anggap cukup ya. Sekarang kita akan beranjak kepada baris yang ketiga, yaitu artikel. Di artikel ini terdapat judul artikel, penulis, dan juga beberapa paragraf. Oke, sekarang kita lanjutkan. Artikel, kita kasih H2 untuk judul artikel. Oke, lalu untuk penulis kita gunakan P atau teks paragraf ya. Kita kasih kelas, di sini kita buat kelas penulis. Kenapa kita buat kelas? Karena nanti kita buat header ya, kita buat CSS-nya ya. Ditulis oleh Gempa Hendratna pada 31 Oktober 2021. Oke ya. Oke, selanjutnya kita kasih beberapa paragraf. Di sini saya menggunakan lorem ya. Oke. Nah, teman-teman nanti bisa isi paragraf dengan teks-teks yang menurut teman-teman bisa saja ya. Di sini saya akan memberikan contoh 2 paragraf ya. Kita simpan. Oke, apakah sudah berubah website kita? Kita lihat sekarang. Oke ya, di sini sudah ada judul artikel, penulis, dan juga beberapa paragraf. Ya, tugas kita adalah membuat style untuk artikel ini. Pertama, supaya artikel tidak terlalu rapat dengan sisi pinggir website, kita beri jarak ya dengan memberikan padding pada artikel. Di sini kita buat stylenya artikel, padding kita sesuaikan dengan paddingnya header ya. Header 20px ya, kita di sini gunakan 20px. Kita simpan sekarang. Kita lihat apakah artikelnya sudah ada jarak. Oke ya. Sekarang artikelnya sudah ada jarak ya, dengan memberikan memberikan kelas artikel style padding 20px, maka artikel kita sudah ada jarak. Nah, sekarang kita ingin agar artikel itu tidak rapat ya. Di sini kita akan berikan margin bottomnya. Kita akan berikan margin bottom.
kita stylekan kelas artikel kita, paragrafnya. Margin bottom kita kasih misalnya 10 ya, px. Kita simpan. Apakah sudah dari jarak? Oke ya. Nah sekarang kita lihat bahwa tulisan kita, artikel kita sudah ada jarak ya. Nah sekarang kita ingin merubah atau memodifikasi penulis. Di sini kita lihat pada rancangan kita bahwa penulis itu hurufnya kecil ya, hurufnya kecil. Maka di sini kita akan membuat style pada kelas penulis. Oke ya, kita akan membuat CSS penulis. Font size akan kita rubah font size-nya ya, karena kita butuh tulisan kecil, maka font size-nya kita rubah. Contohnya di sini kita kasih 12 px. Kalau memang nanti dirasa kurang cocok, kita bisa rubah. Sekarang kita lihat apakah penulis kita sudah berubah hurufnya menjadi kecil. Oke ya, sekarang penulis sudah kecil tampilannya. Nah, pada layout desain kita, penulis itu Gempa Hendratnanya ngeling ya. Berarti di sini kita harus kasih anchor pada teks Gempa Hendratna. Ya, di sini kita akan berikan anchor anchor ya. Nah, kita simpan. Kita lihat ya, apakah penulis kita sudah ngeling. Oke ya. Jadi di sini penulis sudah ngeling. Jadi pada saat nanti kita klik penulis, mungkin nanti akan kita hubungkan dengan profil penulis ya. Oke, untuk sementara artikel kita anggap selesai ya. Kita akan masuk pada baris kedua, baris terakhir ya, baris terakhir yaitu footer, baris keempat. Oke, di footer ini ada tulisan copyright ya, 2021 Gempa Hendratna. Oke, di footer kita tulis P copyright 2021 Gempa Hendratna. Apa ya, saya nggak hafal ini. Alright, receive ya. Alright, receive. Oke, kita simpan. Kita lihat apakah website kita sudah ada footernya. Oke ya, sudah ada. Nah, sekarang kita ingin membuat footer ini sesuai dengan tampilan rancangan website kita ya, berada di tengah dan berwarna grey lah ya. Oke. Kita stylekan footer kita. Pertama, background colornya kita berikan grey.
Oke. Tingginya kita kasih 20 px. Sekarang kita simpan, kita lihat apakah 20 px cukup atau tidak gitu ya. Oke, mungkin bisa kita tambah ya, bukan 20 px. Misalnya kita tambah menjadi 40 px. Kita simpan, kita lihat lagi. Nah, oke ya. Jadi saya rasa untuk 40 px cukup ya, cukup. Nah, sekarang kita ingin rubah tulisannya agar sesuai dengan rancangan kita, berwarna putih dan ada di tengah. Ya. Untuk agar tulisan berada di tengah, kita berikan text line center. Simpan. Kita lihat apakah sudah ada di tengah footer kita. Oh iya, jadi footer kita sudah ada di tengah. Namun kita sekarang ingin footer kita itu berada di tengah ya, tengah-tengah tingginya gitu. Untuk menengahkan elemen, kita menggunakan line H ya. Kalau text line itu untuk menengahkan teks, tapi kalau kita ingin menengahkan elemennya, kita menggunakan line H. Berapa nilainya? Kita samakan dengan H-nya. Karena di sini kita menggunakan H-nya 40 ya. Karena di sini H-nya kita gunakan 40, maka line H-nya kita gunakan juga 40 ya. Jadi kita gunakan line H tingginya 40 px sama dengan H. Kita simpan. Kita lihat sekarang apakah sudah di tengah-tengah. Oke ya, jadi footer kita sudah berada di tengah. Kayaknya masih ada yang kurang deh di sini. Apa ya? Oh, hurufnya harusnya kita ganti warna putih ya. Hurufnya kita ganti warna putih, white. Kita simpan. Kita lihat apakah hurufnya sudah menjadi warna putih. Oke ya. Nah, selesai sudah ya project website sederhana kita ya, website satu kolom. Jadi kita bisa lihat website kita walaupun sederhana tapi lebih enak dilihatnya ya dengan menggunakan CSS. Dan teman-teman nanti bisa memodifikasi lagi untuk website kita ini. Oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.